Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Hadratal muhtaram yang terhormat beliau Habib Ja'far Al-Musawwa, yang saya hormati para jamaah sholat maghrib yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, dan para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu bertakwa dimanapun berada. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhaillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini bersama dengan guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TV-ku serta seluruh pendengar Radio Dais dan Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan kembali di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa manfaat untuk kita semuanya dalam rangka usaha kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Faiz, tema kita adalah bertakwa dimanapun berada. Ya. Ini sesuai dengan
hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dari sahabat Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari dua sahabat, yang pertama Abu Dzar dan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Keduanya mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Jadi dalam judul tadi temanya adalah bertakwa dimanapun berada. Saya sering sampaikan bahwa apabila Nabi bersabda, itu berarti pasti ada sesuatu yang dimaksud. Jadi kita ini berusaha memahami pesan, ya, berusaha memahami pesan. Karena semua pesan itu adalah untuk kebaikan. Ya. Jadi kita berusaha memahami pesan. Karena pesan itu semakin disampaikan oleh orang yang mulia, semakin orang yang pinter, maka pesan itu semakin berbobot, bahasanya gitu ya. Semakin orang yang pinter itu semakin menyampaikannya sesuatu yang berbobot. Nah, ini yang menyampaikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia, untuk mengarahkan umat manusia. Maka pesan-pesan yang terbaik disampaikan oleh Rasulullah untuk umatnya. Ya, tadi saya katakan kita ini mesti memahami yang namanya pesan. Jadi misalnya begini, kalau dalam pengajian akbar atau apa gitu ya, itu kan pasti di backgroundnya itu kan ada pesan. Misalnya memperingati Maulid Nabi, kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi. Artinya kalau ada pesan seperti itu berarti panitia ini berharap bahwa yang hadir itu bisa cinta kepada Nabi. Kalau berharap bisa cinta, berarti kan sebelumnya belum cinta. Ya. Jadi kalau misalnya saya berbicara kepada santri-santri, ya, ayo tingkatkan baca Quran, masuk enggak? Enggak masuk. Wong kowe bendino baca Quran kok. Paham maksudnya? Jadi tema saya ini enggak nyambung. Kalau saya ngomong di sebelah sini, yang ini bukan santri-santri,
Ayo tingkatkan baca Quran. Masuk karena mereka belum membaca. Jadi maksudnya seperti itu, ya, memahami pesan. Kalau ada pengajian akbar, di situ ada tulisannya dengan Isra Mi'raj kita tingkatkan sholat berjamaah. Itu berarti panitianya mengharap supaya masyarakat itu meningkatkan sholat berjamaah. Berarti apa? Selama ini jamaahnya itu masih kurang bagus. Itu. Jadi nggak mungkin berjamaah sudah full kok dikatakan lagi tingkatkan. Jadi tidak seperti itu. Nah, kita memahami kok Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Berarti ada yang dituju oleh Nabi. Berarti ada yang dimaksud oleh Nabi. Bahwa masyarakat itu, ya, istilahnya ketakwaannya itu hanya di tempat-tempat tertentu. Ya. Ini anak-anak santri ini takwanya ya kalau di masjid, ya kalau di pondok. Tapi kalau keluar beda, tampilannya beda. Ya, kalau sudah keluar sudah tidak pakai peci, nggak pakai sarung, pakainya jin, pakai kaos. Ya celana pendek ya ora, pakai celana jin panjang, ya. Kowe aja ngelek-ngelek apamu dhewe. Ora ngerti dadi ngerti wis tak. Ya. Potongan rambutnya wis beda. Ya, kadang pangkling, saya itu pangkling, mana anak pondok itu anak-anak santri. Sopo iki? Oh. Lah ketemu ning pondok pecisan, alim, lugu. Begitu ketemu ning jopo potongannya beda. Ya, nah gitu. Nah ini kan pada umumnya manusia itu kan seperti itu. Jadi dia bertakwa itu hanya di tempat-tempat tertentu. Begitu. Kalau di masjid kita ini jaim, ya. Seorang santri kita menjaga image santri itu ya santun, alim dan sebagainya. Begitu. Betul enggak seperti itu? Kowe ngene-ngene iki misal pengajian ning pojok ana cah wedok ayu, ya kowe menjaga, aku santri kok. Gitu. Nah, coba kowe metu njaba. Ya, nerak ndelokanmu sampai meluntir gulumu ngene iki. Sampai nek iso pedhot. Nah, itulah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau bertakwa di masjid, ya bertakwa di masjid itu nek misalnya ini gampang-gampangan, itu pahalanya sedikit. Tapi kalau kamu bisa bertakwa di lapangan, bagus. Begitu. Kita bertakwa di masjid karena kondusif. Ya, kondusif. Masa sih di masjid saya mau copot baju? Enggak mungkin. Masa di masjid saya ini mau gembar-gembor? Enggak mungkin. Masa sih saya di masjid mau begini-begini? Wah, ngawur kan gitu. Tapi ketika di luar yang tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan, kan begitu. Kok kita bisa menjaga? Itu bagus. Karena inilah yang diharapkan oleh Islam itu, bahwa takwa itu tidak hanya di masjid. Takwa itu tidak hanya ketika kita dekat dengan guru. Takwa itu tidak hanya ketika kita berada di komunitas orang-orang yang baik.
Tapi takwa itu harus berada di mana-mana. Di kantor, di jalan, di pasar, itu harus ada ketakwaan. Dan ini yang kebanyakan manusia itu lengah. Ya, jadi pesan Nabi ini harus dijabarkan, harus diterjemahkan yang seluas-luasnya. Karena tidak mungkin Nabi itu kalau berbicara tanpa dasar, tanpa alasan, tanpa bukti. Karena Nabi itu kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi perkataan Nabi itu sama dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Selanjutnya, wa'ad bi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikutilah burukmu dengan baik. Ya, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, maka akan menghapus kebaikan, akan menghapus keburukan. Ya. Jadi ini jangan disalah tafsirkan ya. Ini kan kata perintah, atbi, ikutilah. Jadi bukan berarti Nabi itu menyuruh untuk berbuat tidak baik lalu diikuti dengan kebaikan. Ya, karena ini kan perintah. Ikutilah burukmu dengan baikmu. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha, nanti kebaikan akan menghapus keburukan. Jadi bukan Nabi itu menyuruh, corok gampangane, yo kowe pokoke nek nglakoni elek terus nglakonono sing apik. Ini kan koyok-koyok sepertinya Nabi itu menyuruh. Tapi maksudnya bukan seperti itu. Jadi maksudnya ini Nabi itu menggambarkan kodrat manusia. Ini mungkin sing nggak ada di masjid atau bingung suarane kok. Ya, ini laron ini ternyata ya. Ini lagi usum laron jadi agak kacau sedikit ini ya. Jadi Nabi itu kan tahu kodrat sifat manusia yang dikatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Ya. Bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi artinya begini, bukan Nabi itu menyuruh, bukan. Atau kalau dalam bahasa gampangnya, menungso ki mesti berbuat khilaf. Ya, sing ngati-ngati we berkhilaf, apalagi yang tidak ngati-ngati. Jadi semua itu berbuat khilaf. Maka dikatakan mahallul khata'. Mahal itu kan tempat. Ya, tempatnya khilaf, ke tempatnya salah. Wis panggonane salah ya menungso iki. Maka tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan itu, enggak ada. Pasti ono, mbuh sithik, mbuh ceblung, mbuh akeh, itu pasti ada kesalahan. Nah, jalan keluarnya itu segeralah. Jadi apabila kamu berbuat yang tidak baik, maka segeralah ikuti dengan kebaikan. Ikuti dengan kebaikan itu minimal itu istighfar. Ya, kita ini misalnya
kaget kita ini. Wah, refleks kita ini apa? Jangkrik yang ngono ya. Ini kan kebiasaan kita. Sambung gelap. Nah, baru astaghfirullahaladzim. Kita kadang-kadang ya seperti itu. Panas. Panasnya dian tenan. Panas diedan-edan ke. Ya, salah enggak kira-kira itu? Salah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ya. Jadi kita ini memang dalam keseharian itu ya refleksnya seperti itu. Yang tadi saya katakan panas itu edian. Panas edian tenan. Yang mestinya adalah panasnya Masya Allah. Iki ora, edian. Berarti bedino krungu edan-edan iki meh sak wong-wong ngomong edan kabeh. Wah iki panase kaya ngono, ya. Panas ya, edian. Edan tenan iku ora wis. Begitu ingat seperti itu, astaghfirullahaladzim. Lah, maksudnya itu seperti itu. Karena kita ini menahan, membersihkan dari khilaf itu kayaknya nggak bisa. Ya kita ini setiap hari ya terus begitu. Ya ngomong sidik rapi, ngomong sidik keliru, keliru. Nah itu kata Nabi, ikutilah keburukanmu itu dengan istighfar. Ya paling tidak istighfar, begitu. Karena apa? Dengan istighfar itu maka as-sayyi'ah itu akan dihapus. Ya. Jadi dosa-dosa itu kan hilangnya dengan istighfar. Ya, orang kalau berdosa apapun, kalau dia bertaubat, taubat itu pintu pertamanya adalah istighfar. Ya, jadi istighfar itu tobat yang paling awal itu istighfar. Karena dengan istighfar itu adalah orang yang mengakui kesalahan. Ya. Jadi kalau orang mengatakan saya tobat tapi kok tidak istighfar, itu berarti belum bertobat. Nah, istighfar itu pintu pertama. Jadi orang kalau sudah astaghfirullahaladzim itu berarti orang mengakui kesalahan, menyesali kesalahan. Nah, itu tobat itu yang pertama adalah menyesali perbuatan-perbuatan dengan mengucapkan begitu. Nah, orang kalau setiap kesalahan dia istighfar, maka kesalahan itu akan dihapus oleh Allah. Kenapa kok begitu? Yang dimaksud oleh Nabi, jangan sampai ya, nanti di akhirat dosa kesalahan kita yang kita anggap sepele, taruhlah muni edan itu dosane sithik misalnya, panas sithik edian, watis edian, misalnya contoh gitu, ya, mulai sithik edian, taruhlah itu sedikit, tapi karena kita tidak beristighfar, tidak menyesali perbuatan-perbuatan itu, akhirnya dosa-dosa yang kecil itu terakumulasi nanti di akhirat, ya, akan ditanyakan oleh Allah, akan disampaikan oleh Allah bahwa dosamu itu begitu besarnya, banyaknya seperti ini. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka agama itu memberikan solusi supaya dosa-dosa kecil ini bisa hilang dengan berbagai cara. Ya, dengan berbagai cara. Di antaranya dengan wudu. Wudu itu bisa menghilangkan dosa-dosa kecil kita. Dengan istighfar. Ya, syukur-syukur meminta maaf kepada orang yang kita salahi dan sebagainya. Jadi supaya apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW, umatnya ini benar-benar semuanya akan masuk surga. Itu apa harapannya Nabi Muhammad SAW yang dikatakan azizun alaihima anitum
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu prihatin, ya, prihatin dengan keadaan umatnya. Jadi sangat sayang Nabi itu. Nabi itu berusaha supaya orang itu bisa beriman. Nabi itu berusaha supaya orang itu bisa selamat. Maka beliau menampilkan sosok, beliau ini menampilkan satu akhlak supaya umatnya itu bisa mengikutinya. Jadi beliau itu banyak nyelondoi, ya, banyak nyelondoi. Bukan terus kaku-kakunan, itu tidak. Kok atos sithik ya wis karepmu piye sing enak. Itu. Saya begini ya Rasulullah, ya kamu harus begini. Wah, saya enggak kuat. Lah kuatmu apa? Begitu. Saya ini masih enggak mampu. Lah mampumu apa? Jadi nyelondoi terus itu Nabi. Karena apa? Supaya umat ini bisa mengikuti ajakan Nabi sehingga bisa selamat semuanya, masuk surga. Begitu ya. Jadi itu. Kemudian yang terakhir, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Ya, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik inilah yang menjadi puncak kualitas manusia. Ya. Jadi puncak kualitas manusia itu ada pada akhlak. Karena apa? Akhlak inilah yang terkait atau berinteraksi dengan yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu biasa, tapi kalau akhlak itu berinteraksi dengan yang lain. Ada orang yang ibadahnya baik, ya, sholatnya baik, puasanya baik, tapi akhlaknya tidak baik, sering mengganggu, sering menyinggung, sering menyakiti, sering mendolimi. Maka inilah yang bisa menghambat orang ini masuk ke dalam surga. Karena apa? Perbuatan-perbuatannya itu menyakiti yang lain. Maka kalau ada orang yang akhlaknya baik, tidak menyakiti orang lain dan sebagainya, kalau dengan Allah maka cukup dengan astaghfirullahaladzim, ini beres. Kalau dengan orang tidak, ya. Kalau dengan Allah, dimanapun kita berada, mau di Amerika, mau di Jepang, mau di Afrika, kita astaghfirullahaladzim, beres. Tapi kalau dengan manusia, kita salah dengan orang genuk, kita harus ke genuk. Kita salah dengan orang Meranggen, kita harus ke Meranggen. Kita salah dengan orang Ungaran, kita harus ke Ungaran, harus minta maaf. Lah kowe goleki wong sakmunake iki apa iso? Ya. Jadi makanya puncak dari semuanya itu adalah akhlakul karimah, begitu ya. Saya kira cukup, nggih. Ada waktu sedikit seperti biasa, monggo yang mau bertanya silakan. Monggo Ustaz. Alhamdulillah, tadi materi sudah disampaikan oleh guru kita berkaitan dengan takwa. Silahkan bagi jamaah atau santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita. Monggo. Baik, Bib, sambil menunggu pertanyaan dari Kang Santri dan jamaah, ada pertanyaan dari pendengar setia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, izin bertanya. Sebelum bertanya, mau cerita sedikit, Bib. Di desa saya ada orang yang mabuk-mabukan dan berjudi. Setelah itu dia tobat ke masjid. Setelah ke masjid melakukan hal yang sama lagi. Apakah orang tersebut dikatakan sebagai orang yang bertakwa? Terima kasih, Bib. Jadi kalau kita merujuk kepada dalil-dalil roja, dalil itu kan ada roja, ada khauf.
Roja itu harapan, kalau khauf itu takut. Kalau dalil-dalil pada roja itu, Allah akan senantiasa menerima doamu, akan mengampuni dosamu, ya, sampai nyawa itu berada di tenggorokan. Jadi berapapun dosamu, kalau kamu minta ampun, maka akan diberi ampun oleh Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, nanti pada saat dia mengulang-ulang meminta ampun itu, apakah itu tulus apa tidak? Ya, ada orang yang dengan sengaja, ya, dengan sengaja dia melakukan maksiat, kemudian nanti minta ampun. Ya, halah paling njaluk ngapura, nguti ngapura karo Gusti Allah. Nah, ini adalah bisikan setan. Jadi setan itu membisikkan kepada manusia dengan bahasa Al-Quran, innallaha ghafurur rahim. Jadi orang-orang seperti itu telah dibisiki oleh setan, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha ampun dan maha kasih sayang. Wis ora apa-apa kowe maksiat tosik, engko njaluk ngapura, engko kan di ngapura karo Gusti Allah. Nah, ketika orang itu melakukan dengan merencanakan maksiat, nanti minta ampun, nah itu Allah nanti yang akan menilainya. Kalau kita secara zahir, berapapun dosanya, kalau orang itu minta ampun kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah. Nah, kalau menurut Allah, kita tidak tahu, karena kita harus husnudzon. Jadi kalau ada orang masuk masjid, ya kita husnudzon, ini orangnya baik. Ya, kok ngelakoni meneh, ya, terus kok apik meneh, ya tetap kita terima. Kita tidak punya hak, walah iki hapus-hapusan mlebu masjid etok-etok, enggak boleh seperti itu. Ya, jadi apakah dia bertakwa apa tidak? Kalau ditanyakan bertakwa, ya tidak bertakwa, karena takwa itu orang yang takut kepada Allah. Itu ya, saya kira itu. Alhamdulillah, kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dan manfaat untuk kita semua. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.